tegak bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam acara berikutnya, yaitu mendengarkan dan juga melihat pemaparan dari Ibu Wiwin Aminah, jadi saya akan singkat saja untuk membacakan biografi dari presenter kita pada siang hari ini. Jadi untuk Ibu Wiwin Aminah, ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya itu di Universitas Padjadjaran, kemudian juga kembali melanjutkan program magisternya di SZMB Telkom, kemudian ada juga program doktor diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian selain menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, beliau sebelumnya memiliki pengalaman sebagai praktisi itu di Yayasan Pendidikan Telkom dengan jabatan terakhirnya sebagai Direktur Development dan juga Performance Management. Kemudian beliau saat ini juga aktif menjadi pembina NGO Pemuda Peduli dan juga Call to Action serta penasihat konsultan Prima Saga. Jadi sangat impresif sebenarnya biografi dari pembicara kita pada siang hari ini. Oke, jadi langsung saja. Jadi kita mulai untuk mendengarkan dan juga melihat pemaparan dari Ibu Wiwin Aminah sebagai speaker kita pada siang hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada FEB yang memberi kesempatan pada siang ini untuk saya bisa sharing ilmu atau sharing pengalaman lebih tepatnya. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi waktu untuk bisa bersilaturahim dan berbagi ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin dan mudah-mudahan kepada kita umat Islam yang melihatkan acaranya. Bapak dan Ibu juga Mas Reza, karena ini masih ada di penghujung Syawal, mungkin walaupun telat tapi tidak ada salahnya saya menghaturkan selamat barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan hari raya, mohon maaf lahir batin, semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Semoga amalan-amalan kita pada bulan Ramadan yang lalu bisa Allah terima dan bisa berdampak pada kehidupan selanjutnya. Baik, mungkin sedikit sebelum saya sharing, saya mohon maaf kepada teman-teman dosen, walaupun umur paling senior, tapi pengalaman menjadi dosen paling junior di antara semuanya. Karena seperti tadi Mas Reza sampaikan, saya besarnya di industri.
31 tahun saya di PT Telkom, dan sebetulnya mengajar yang benar itu baru 2017. Walaupun saya mulai mengajar itu dari 2012 ya, sudah mulai diberi kesempatan. Nah, untuk itu pada sering kesempatan ini saya ingin masukan barangkali dari rekan-rekan dosen semuanya bisa memberi pengayaan, karena sebetulnya ini adalah sharing ketika saya dulu masih masih di pengalaman bekerja begitu. Kemudian 1 tahun terakhir saya mengelola performansi unit begitu ya. Baik, Mas Reza, saya bisa share screen ya? Silakan Ibu. Mohon maaf, mungkin Bapak dan sepertinya sudah bisa kelihatan ya, Bapak dan Ibu. Baik, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah dosen tetap di Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis, dan pada siang hari ini, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa sharing. Kemudian outline pada siang hari ini yang akan kami bagi kepada Bapak dan Ibu, juga barangkali ada ananda mahasiswa yang bergabung, tadi saya share ke grup Wali, mudah-mudahan ada yang bisa ikut, juga kelas-kelas lain. Ini outline-nya seperti ini, bahwa ada definisi, ada batasan pengendalian manajemen, kemudian ada aktivitas pengendalian manajemen, ada proses pengendalian, kemudian sistem pengukuran kinerja, dan salah satu contohnya adalah balance scorecard, gitu ya, yang tadi pagi dengan Bu Dini dibahas juga. Gitu. Oke. Ini adalah definisi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kontrol atau sistem pengendalian manajemen? Untuk selanjutnya mungkin saya akan menyebutnya dengan sistem pengendalian manajemen atau SPM, bahwa sebetulnya seluruh program apapun gitu, apalagi di perusahaan atau organisasi, bahwa faktor pengendalian itu sangat memegang peranan penting, karena ini akan mengawal apakah tujuan yang kita atau yang sudah dicanangkan oleh organisasi tersebut bisa dicapai begitu ya. Nah, tujuan itu pencanangannya biasanya di awal tahun, di awal sebelum beroperasi, itu baik perusahaan maupun organisasi. Kemudian untuk mengawalnya itu ada proses yang disebut di sini adalah pengendalian manajemen. Jadi sebetulnya pengendalian manajemen ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa apakah tujuan yang sudah dicanangkan itu bisa dicapai. Kemudian tahapannya, misalnya kontrolnya dilakukan atau formalnya misalnya bulanan. Nah, secara bulan ini dilihat begitu, sudah sampai di mana tahapan program ini ketercapaiannya begitu ya. Jadi betapa pentingnya kontrol itu begitu ya. Dan sebetulnya pimpinan itu punya span of control-nya sangat terbatas. Sehingga pada dasarnya harus ada satu unit yang ditunjuk untuk mengelola tadi gitu, mengelola bagaimana proses dalam suatu organisasi atau perusahaan ini bisa dikendalikan gitu ya. Nah, di sini harus ada unit yang ditunjuk yang mengawal proses tersebut, sehingga apa yang sudah dicanangkan dapat dicapai pada akhir periode begitu ya. Jadi di sini betapa pentingnya memegang melaksanakan kontrol tersebut. Nah, kalau di dalam batasan pengendalian manajemen ini, yang pertama di yang sebelah kiri adanya pencanangan tujuan gitu ya di sini. Jadi apa yang dicanangkan oleh pimpinan atau pimpinan perusahaan atau organisasi apapun, apa yang ingin dicapai dalam periode 1 tahun ke depan ya, 1 tahun berjalan. Nah, kemudian ini harus dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di sini. Dalam hal ini seluruh jajaran yang bertanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Kemudian setelah disampaikan, ini harus tersosialisasikan, harus terinfokan, harus juga difahami oleh seluruh awak yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga dipastikan bahwa semuanya bisa paham fungsi masing-masing, siapa dan melakukan apa. Dengan demikian maka
akan jelas program yang dikerjakan. Nah, begitu. Nah, pengendalian manajemen ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Kalau yang sebelah kanan adalah itu operasional. Jadi tadi setelah yang paling kiri kita komunikasikan ke seluruh jajaran, di paling kanan itu ada pengendalian tugas. Dalam artian ini adalah masing-masing paham yang siapa melakukan apa itu. Nah, pengendalian manajemen ada di tengah-tengah ini adalah dalam proses pelaksanaan operasional tersebut. Jadi bisa dipastikan apakah tujuan yang telah diformulasikan, telah dicanangkan di yang sebelah kiri tadi, bisa dilaksanakan dengan baik yang sebelah kanan. Maka perlu adanya pengawalan. Pengawalan ini yang ada di tengah ini. Inilah sistem pengendalian manajemen tersebut. Dalam pengalaman kami di perusahaan maupun di yayasan pendidikan, yang dipakai untuk mengawal ini adalah budget komite, ya. Jadi budget komite ini dilakukan secara bulanan sehingga bisa termonitor, terawasi bagaimana bulan per itu bisa kelihatan pencapaiannya. Nah, biasanya di akhir triwulan 1, triwulan 2 dan per triwulan ini lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi karena untuk mencapai sampai di akhir tujuan ini apa di triwulan 1 yang dilakukan. Misalnya, apakah sudah bisa tercapai 25% terhadap progres atau terhadap tujuan yang sudah dicanangkan. Nah, dilihat, dicek, kemudian apabila terjadi sesuatu yang menyimpang, itu bukan menyimpang ya. Misalnya ada hal yang tidak bisa dilaksanakan program tersebut. Dengan catatan misalkan berkenaan dengan pihak ketiga, apakah itu dengan izin atau misalnya dengan kesepakatan. Nah, di dalam budget komite tersebut itu akan dibicarakan, akan disepakati jalan keluar dari masalah ini. Kemudian apakah perlu rolling program gitu di situ ya. Nah, di situ akan bisa teratasi kah gitu. Nah, ini apabila tidak teratasi juga ini harus bisa diatasi sampai harus deeskalasi kepada pemangku kepentingan yang lebih bisa memutuskan demikian. Jadi pengendalian manajemen ini sangat-sangat dibutuhkan tadi, sehingga bisa juga apabila misalnya tidak sampai terjadi di akhir begitu. Ini tidak bisa dilakukan karena misalnya ada hal yang katakanlah misalnya begini, mau membangun sekolah SMK begitu ya. Contoh misalnya dulu di Jawa Timur atau Jawa Tengah, lupa saya itu ya. Nah, misalnya di situ pada triwulan 1 harus sudah disiapkan EMB misalnya. Triwulan 2 harus sudah mulai membangun. Namun ternyata pada saat cek di triwulan 1 di budget komite bahwa itu belum bisa terlaksana. Kenapa ini sebabnya? Karena izin tidak keluar. Kenapa izin tidak keluar? Nah, sampai akhirnya diputuskan gitu ya. Diputuskan bahwa kalau begitu apa perlu mengganti program? Perlukah relokasi? Tidak jadi dibangun di tempat ini misalnya yang telah ditetapkan. Apakah perlu lagi relokasi gitu, atau program apa yang kira-kira bisa bisa menjadi substitusinya atau penggantinya? Nah, di dalam pengalaman kami dalam pengelolaan ini di budget komite ada yang namanya PPBS, program planning, programming, budgeting system. Jadi ketika dalam suatu program kerja atau dalam suatu proyek begitu ada kendala, maka proyek ini bisa dimatikan atau dibatalkan. Namun demikian harus ada program pengganti. Apa penggantinya? Sehingga apa yang telah dicanangkan itu tetap aman, tetap tercapai gitu ya. Ya, makanya pada saat penyusunan program kerja itu biasanya si pimpinan, baik pimpinan unit maupun pimpinan subunit harus membuat rencana yang 1, 2, dan 3 atau plan A, B, dan C. Jadi ketika misalnya plan A tadi ada kendala tidak bisa terlaksana, maka plan B yang maju. Namun demikian, plan B maju ini harus disupport dengan tahapan-tahapan prosedur yang tidak sembarangan. Jadi artinya secara program itu memang match dengan tujuan yang utama, kemudian secara dana itu akan aman, dan secara profit akan tercapai. Jadi
untuk pengganti ini memang harus disiapkan, dianalisa sedemikian rupa sehingga pengganti ini harus mengamankan program yang tidak jadi itu, gitu ya. Itu apa namanya yang kami alami. Jadi di sini saya banyaknya sharing di pengalaman. Tadi kan judulnya juga apa practice incorporate ya, management control system practice incorporate. Nah seperti itu dari pengalaman kami. Kalau misalnya dulu ketika saya mengelola di PT Telkom begitu. Ketika ada satu program proyek misalnya mau membangun kantor cabang telekomunikasi di Tasikmalaya. Namun demikian di situ tidak keluar IMB-nya, ada keberatan dan sebagainya, maka dari situ harus direlokasi. Yang dekat dengan Tasik itu mana gitu. Yang bisa mengamankan bahwa network akan terjamin, kemudian infrastruktur tidak terganggu. Nah ini biasanya teman-teman kami di teknik, di perencanaan sudah menyiapkan tadi plan A, plan B, plan C, sehingga apabila ini terjadi kendala maka harus diganti. Nah perannya di sini, kenapa ada pengendalian manajemen bisa diputuskan begitu ketika ada masalah dalam pelaksanaan gitu ya. Jadi kontrol di sini sangat berperan gitu untuk melihat apakah ini bisa dilaksanakan, ternyata tidak. Kenapa tidak? Kalau masih bisa diusahakan, dieskalasi ke atas, ternyata program ini misalnya bisa dilaksanakan, itu bagus. Paling di rolling adalah karena ada kendala mungkin geser waktu begitu. Misalnya harusnya selesai di triwulan 2, maka geser ke triwulan 3 atau ke triwulan 4. Nah, seperti itu proses peran dari pengendalian manajemen ini. Jadi benar-benar harus bisa mengawal kembali tadi bahwa tujuan yang paling kiri ini harus bisa terjamin bahwa bisa dilaksanakan begitu ya. Dan ujung-ujungnya kalau perusahaan itu profit oriented, yang harus diamankan adalah net income-nya begitu, bahwa dia harus aman gitu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu dan juga Ananda mahasiswa kalau ini. Kemudian aktivitasnya, nah aktivitas dari pengendalian manajemen ini mulai dari awal ya Bapak dan Ibu sama Mbak. Jadi mulai bagaimana tadi di perencanaan. Nah, perencanaan ini biasanya munculnya adalah dari CEO message gitu. Apa sih yang diinginkan CEO untuk misalnya katakanlah untuk tahun 2022 ini. Di tahun 2021 biasanya menginjak ke semester 3 ke semester triwulan 3, dibaca bulan Juli dan Agustus itu sudah keluar tuh corporate message-nya bahwa misalnya tahun depan tuh mau bagaimana begitu. Nah, setelah keluar itu maka unit-unit seluruh yang di dalam organisasi tersebut memegang peranannya masing-masing merencanakan untuk bisa sampai CEO message itu tercapai, masing-masing harus membuat rencana kerja apa. Ini dimulai dari perencanaan tadi ya. Nah, kemudian perencanaan ini diolah sampai ke paling kecilnya pada akhirnya harus sampai ke program kerja yang bisa diterjemahkan yang keluar angka dan jadwal. Jadi ada timelines-nya, kemudian satu ada programnya, dua ada timeline, yang ketiga ada budgetnya. Berapa yang dibutuhkan begitu ya. Nah, dari perencanaan itu sudah perencanaan ini harus bisa mengerucut yang akhirnya semua masing-masing menuju kepada tujuan CEO message tadi mau apa gitu yang dicanangkannya begitu. Nah kemudian masing-masing perannya ini di-coordinating, dirapatkan, dibahas di dalam satu biasanya di rakor gitu ya, ada pra-rakornya, rapat koordinasi, ada pra-nya sebelumnya dibahas bahwa jangan sampai misalnya di perencanaan kapan akan menghasilkan gambar kalau misalnya akan membangun gedung Kancatel. Kemudian di pelaksanaan harus mengikuti jadwal ketika perencanaan ini baik IMB maupun gambar maupun build of quantity-nya selesai baru bisa dilaksanakan. Nah, ini harus match gitu, harus terkoordinir antara perencanaan, kemudian antara yang melaksanakan dan terakhirnya pada pemakainya, kepada si usernya. Ini dia harus menjadwalkan kapan dia bisa jualan supaya selesai. Jadi ini memang satu rangkaian yang tidak bisa diputus. Makanya harus dikoordinasikan. Di pihak planning tadi perencanaan menyiapkan misalnya untuk membangun gedung Kancatel begitu ya. Pihak perencanaan dia harus bisa membuat rencana sampai detail dan siap ditenderkan. Pihak pelaksanaan harus bisa juga membuat jadwal.
berapa lama pembangunan gedung ini, mulai sejak kontrak sampai dengan selesai siap digunakan. Kemudian pihak end user dia harus juga bisa memastikan kapan dia bisa jualan. Jangan sampai pihak end user menjadwalkan di bulan Juni, kemudian membuat bahwa di bulan Juli dia akan dapat revenue gitu dari jualan tersebut. Padahal gedung belum jadi gitu ya. Kembali lagi sini perencanaannya pun telat. Nah, disinilah pentingnya bahwa harus ada pengawalan tadi, sistem pengendalian tadi. Jadi selalu dari mengikuti nih si SPM ini mulai dari planningnya, kemudian dikoordinasikan dalam satu rapat koordinasi, kemudian setiap saat, dalam artian saat di sini periodically, bisa mingguan, bisa bulanan, itu tergantung. Biasanya untuk seluruh unit itu biasanya bulanan, monthly gitu ya, budget komite itu. Nah, di sini dikomunikasikan apakah pelaksanaan program-program tadi berjalan dengan mulus, apakah ada kendala, apakah kendalanya memerlukan solusi dari pihak pimpinan sehingga harus eskalasi, atau bahkan harus sampai naik ke BOD misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini akan terbuka atau ditemukan di dalam rapat koordinasi ya di budget komite tadi. Nah, dikomunikasikan apa yang terjadi. Kemudian setelah dievaluasi bahwa ternyata misalnya ini bisa diputuskan oleh CEO setempat, bisa diputuskan bahwa ini bisa lanjut, tapi misalnya ada mundur sedikit jadwalnya, maka revenue harus bergeser, harus rolling lagi di budget komite, harus rolling lagi anggarannya, bahwa pendapatan yang Juli tadi kita rencanakan akan bergeser menjadi Agustus atau September karena ada kendala, misalnya IMB keluarnya telat sehingga tendernya tidak bisa dilakukan tepat waktu. Kalau tender tidak tepat waktu, maka sudah barang tentu pelaksanaan pembangunan pun akan bergeser telat. Pelaksanaan pembangunan telat sudah jadi jualannya pun akan telatnya. Oleh karenanya, maka di sini akan diputuskan. Jadi ada rolling terhadap rencana tadi, rencana yang sudah di awal di sini di planning ini. Nah, kemudian diputuskan seperti apa? Nah, kalau sudah misalnya mentok tidak bisa begitu. Nah, itu tadi harus dibuat program baru, yang program baru ini bisa menjamin bahwa revenue tetap akan tercapai. Ini harus dijamin. Makanya plan C dan plan D ini pun harus dibuat sedemikian rupa, detail, sehingga bisa menggantikan program yang hapus tadi, atau yang batal tadi. Nah, kemudian di sini memang ada seninya. Bagaimana kepiawaian para pimpinan puncak, pimpinan middle maupun pimpinan paling bawah, bagaimana dia bisa mempengaruhi pasukan-pasukan atau bawahan-bawahannya atau pendukung-pendukungnya yang di dalam kendalinya harus bisa bekerja sesuai jadwal tadi gitu. Jadi ya memang di sini seninya berbagai macam gaya gitu ya, dari manajemen ini ada yang telling gitu, ada yang memang hanya gayanya kalau misalnya kita ketemu dengan pegawai, ya pengalaman saya mengkoordinasi pegawai yang memang dia mau mampu, dia sudah, kita tinggal ngomong sedikit dia sudah paham dan dia jalan gitu ya. Ada juga orang yang dia mampu tapi dia tidak mau, artinya bagaimana kita memotivasi untuk menyemangati dia begitu. Kemudian kita lihat ini dia paling menarik kalau apa nih gitu, misalnya kita iming-imingnya. Apakah dia misalnya disuruh kalau misalnya dia berhasil dia adakan seminar atau misalnya hal apa gitu yang dia menariknya. Nah, itu harus pandai-pandai ini. Nah, kemudian ada juga yang memang dia mau tapi kurang mampu. Nah, ini harus styling gayanya gitu. Hal-hal seperti itu seni gitu ya dari pengalaman saya dulu. Jadi di sini influencing people to change their behavior ini diperlukan gaya dari si manajer setempat ini. Bagaimana dia bisa mempengaruhi agar supaya si bawahannya ini bisa bertindak, bisa berperilaku, bisa bekerja sesuai dengan yang dicanangkan gitu, yang kayak vektor itu ya menuju pada satu arah. Jangan sampai tujuan di sini gitu ya di puncak ini tapi dia ke mana-mana. Nah, itu yang bahaya begitu ya. Tidak bisa mengkoordinasikan. Nah, ini memang ada seninya begitu. Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak. Kemudian kita lihat bagaimana proses pengendalian itu secara formal. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa
goals, setting atau tujuan dari mau dibawa, mau apa perusahaan ini atau mau apa organisasi ini, itu dicanangkan oleh CEO, pimpinan puncaknya ya. Kemudian strateginya seperti apa nih yang strategis? Ini disampaikan oleh CEO message kepada biasanya kepada para BOD. Jadi kalau direktur utama menyampaikan kepada para BOD-nya, dan para BOD-nya ini yang kewajiban menyampaikan kepada VP-nya, Vice Presidennya, bagaimana yang akan dilakukan tahun yang akan datang ini, apa yang harus di program yang mana atau program kerja seperti apa yang akan dilakukan, misalnya untuk mendukung atau untuk mencapai tujuan yang tadi dicanangkan tersebut. Nah, dari situ tadi saya sudah sampaikan juga, akhirnya kan sampailah kepada penganggaran nih. Penganggaran di sini tadi dari perencanaannya harus keluar detail banget gitu ya. Ada timeline, ada besarannya, kemudian ada program kerjanya ya, dan unit mana yang melakukannya, siapa yang bertanggung jawab. Ini harus tercermin atau sudah harus dicantumkan di dalam rencana kerja anggaran perusahaan ini dalam RKAP-nya ya. RKAP ini terbagi dalam beberapa pusat pertanggungjawaban. Nah, di dalam evaluasi budget komite tersebut nih, di sini nih antara laporan, realisasi dan rencana target ini, nah sehingga match gitu siapa yang akan bukan di sidang ya kalimatnya, siapa yang bertanggung jawab nih misalnya terhadap program ini. Kemudian kenapa program ini tidak bisa terlaksana? Di sini dia akan dibahas tadi yang di awal seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kinerja telah memenuhi target atau tidak? Nah, balik lagi tadi, jika iya aman, jika tidak ada program tambahan kah? Ada program pengganti kah atau seperti apa begitu ya di sininya di evaluasi ini seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada namanya tadi di PPBS itu, di pengalaman saya saat menjadi VP keuangan, ada yang namanya PPBS itu planning program budgeting system, itu dia no budget no program gitu. Jadi ketika tidak ada anggarannya, sudah barang tentu tidak akan ada program kerja tersebut. Nah, namun sampai muncul program kerja pengganti ini, misalnya ada yang diganti di sini, misalnya ini tidak tercapai targetnya, program penggantinya apa, atau misalnya solusinya bagaimana, adakah program baru. Program baru ini harus aman dari rasio antara pendapatan dan biayanya gitu ya, harus aman. Jadi ketika misalnya naik budget, harus naik juga revenue-nya seperti itu. Nah, disinilah akan dibahas. Nah, di sini peran tadi bahwa sistem pengendalian manajemen itu mengawal semua proses ini gitu, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai di ujungnya di kinerja. Nah, kinerjanya sendiri itu berbagai macam ya, yang ada alatnya gitu untuk mengukur apakah dia tercapai atau tidak kinerjanya ini. Maka salah satunya di sini yang akan dibahas untuk mengukur kinerja adalah balance scorecard gitu ya. Kenapa harus harus diukur dari berbagai sudut pandang. Nah, sebetulnya ini adalah untuk membangun awareness dari masing-masing gitu. Jadi misalnya begini, ketika pihak logistik gitu ya berkewajiban dia mengadakan barang, pengadaan, dia tidak cukup hanya mata kuda gitu. Saya yang penting sudah mengadakan pengadaan nih, terserah gitu mau dipakainya gimana, apakah bisa dipakai atau tidak, tepat waktu kah, tepat kualitas kah, tepat volume kah, tepat harga kah gitu ya, seperti itu. Nah, dia tetap harus mempertimbangkan tadi siklus yang dari mulai perencanaan sampai dipakainya harus tahu gitu. Jadi si logistik ini dari mulai dia merencanakan kapan akan di ujungnya, misalnya barang ini kapan harus ada, dia harus hitung mundur nih. Untuk pengadaan ini perlu berapa lama? Kemudian apakah program pengajuan dari si user sudah ke logistik kapan datangnya? Diproses berapa lama? Pengadaannya berapa lama? Kemudian pelaksanaannya berapa lama sampai siap dia dikirim ke user berapa lama? Nah, ini menjadi rantai. Jadi ketika di balance scorecard itu kan ada 4 sudut pandang gitu ya yang yang diukurnya.
Kalau hanya mengukur kinerja unitnya, maka dia tidak akan aware terhadap temannya gitu ya, terhadap yang sebelahnya. Apakah memenuhi itu tadi, salah satunya misalnya jadwalnya, kualitasnya, jadi dia akan benar-benar berkoordinasi, kemudian dia akan benar-benar misalnya ada satu hal yang ternyata katakanlah misalnya spek yang ini yang diminta di pasar tidak tersedia gitu ya. Nah, tidak lantas berhenti gitu. Pasti dia akan berkoordinasi pada end usernya, apakah ada substitusi dengan program ini barang ini gitu. Apakah harus tetap barang ini, kemudian misalnya kalau tidak ada bagaimana gitu solusinya. Nah, seperti itu ya, sehingga memang satu sama lain harus membangun awareness yang yang bagus begitu, sehingga apa yang dikerjakan oleh departemen ini akan menjadi penentu gitu ya suksesnya di departemen lainnya gitu. Maka di sini perlunya membangun kinerja yang dia aware terhadap mitranya atau koleganya di sini. Nah, salah satu contoh yang ini juga dari pengalaman saya kemarin mengelola adalah mengukur kinerja unit itu dengan balance scorecard, di mana di sini ada 4 sudut pandang yang diukur dari unit tersebut. Sudut pandang pertama keuangan, kemudian dari customer, kemudian dari internal business process, dan terakhir bagaimana learning and growth. Nah, memang agak alot ya dari pengalaman saya. Misalnya begini, ketika kita memanggil SDM, katakanlah human capital. Human capital di situ kita bebankan ada ada bobot yang dia bertanggung jawab terhadap financial perspektif. Terus mereka saya kan tidak tahu Bu gitu, misalnya saya tidak mengelola keuangan, yang saya kelola adalah SDM gitu. Kenapa saya harus bertanggung jawab gitu terhadap keuangan ini? Nah, kita jelaskan ujung-ujungnya siapa sih yang mengerjakan keuangan ini gitu ya? Siapa? Kan SDM gitu. Kalau SDM tidak membina SDM-nya, bagaimana profesionalismenya tidak terjaga gitu ya? Bagaimana dia tidak menyelenggarakan pelatihan? Bagaimana dia bisa jadi profesional? Bagaimana dia sukses melakukan mengoperasionalkan atau bekerja sesuai dengan fungsinya mengelola keuangan gitu kalau dia tidak pintar. Nah, memintarkan ini kewajiban siapa? Nah, ada ketersinggungan sebetulnya. Walaupun di sini memang saya juga belum nemu gitu ya bobotnya, kenapa misalnya bobot untuk SDM dari perspektif keuangan adalah misalnya 2% gitu ya, 5%. Ini menjadi perdebatan gitu ya memang. Jadi formula tadi saya juga sempat ditanyakan ke Bu Dini, ini di BUMN yang lain seperti apa? Karena dulu saya merasa agak kesulitan gitu menetapkan, karena di sini tuh nanti ditetapkan misalnya masing-masing unit itu berapa bobotnya yang dinilai gitu dari 100% tuh. Untuk berbagai unit akan berbeda karena dia bekerja tergantung di mana tekanannya. Misalnya untuk SDM kan bukan ngelola keuangan, berarti dia tidak bobotnya di keuangan tidak tinggi. Namun ada irisan karena dia bertanggung jawab terhadap SDM-nya atau terhadap pelakunya begitu ya. Nah, kemudian di pelanggan ya, di customer. Nah, ini juga yang touch dengan customer adalah orang operasional kan dan orang marketing gitu. Nah, bagi orang logistik, bagi orang keuangan, bagi orang human capital tidak berhubungan gitu. Bagaimana dia misalnya kalau ada customer yang komplain, bagaimana handling komplain ini dilakukan gitu ya. Bagaimana kalau customer tidak puas. Kalau si si SDM di sininya tidak bisa memuaskan pelanggan. Nah, ini tetap aja kan ada bersinggungan dengan si SDM tadi. Kemudian dari pihak keuangan, kenapa saya harus bertanggung jawab dengan perspektif customer ini gitu? Bagaimana
kita bisa bilang kalau Anda tidak melakukan program kerja dengan baik, pengelolaan budgetnya maupun pembayarannya apa yang dibutuhkan oleh si customer service ini, tidak akan customer service ini bekerja dengan baik gitu. Kalau tidak didukung dengan finansial yang kuat, yang bagus, dengan SDM yang bagus sebagai human capitalnya. Kemudian di logistik, Anda pun kan yang bertugas mengadakan sarana kerjanya. Jika Anda tidak tepat mengadakan, pasti jadi tidak bagus ini si CS ini. Nah, itulah kenapa sejauh ini yang kami pandang bahwa balance scorecard itu memang bagus untuk tadi kalau kata Bu Dini memang di seluruh BUMN hampir menerapkan balance scorecard ini gitu ya. Namun yang saya rasakan memang ada kelemahannya tadi bahwa kita harus bisa bijak menetapkan bobotnya gitu, mana yang paling ini di dalam di dalam operasional tadi gitu, mana yang tekanannya, di mana dia sektor mana yang paling kuat, yang paling dia berperan, maka bobot yang paling tinggi di situ begitu ya. Nah, kemudian ketiga ada internal bisnis proses gitu. Artinya seluruh prosedur harus dijamin dulu terkomunikasikan bahwa langkah-langkah dari mulai misalnya katakanlah untuk mengadakan tender ini apa saja dokumen yang harus terkumpul, kemudian prosesnya berapa lama. Nah, itu biasanya yang paling yang paling bagus itu, nggak tahu kalau sekarang masih tidak ya, kalau dulu saya masih ada ISO begitu ya. Nah, di situ tuh kan tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis, sehingga memang itu bisnis proses itu harus benar-benar satu dia ada gitu ya, yang kedua terinformasikan, terpahami, dan kemudian dia bisa melaksanakannya begitu, sehingga dia akan tidak akan terjadinya lagi kesalahan prosedur atau misalnya ketidaktepatan juga dalam melakukan seluruh seperti ban berjalan lah, artinya dia harus tahu tuh urutan-urutan prosesnya, kemudian kepada siapa next prosesnya. Nah, itu harus bisa dengan jelas begitu, masing-masing unit harus bertanggung jawab dan harus bisa paham dengan apa yang harus dilakukannya, bagaimana urutannya, kepada siapa next prosesnya gitu ya di sini. Nah, biasanya kalau sudah pengalaman saya, kalau sudah dia pakai ISO itu lebih aman, lebih termonitor. Walaupun sebetulnya ya kalau zaman saya jadi pegawai ribet juga gitu ya, pakai ISO itu kan memang detail banget, tidak boleh ketinggalan tanggal, tidak boleh ketinggalan paraf gitu, tidak boleh ketinggalan tanda tangan dan sebagainya. Tapi memang ini adalah untuk menjamin bahwa memang proses itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kadang-kadang mungkin ya di berbagai perusahaan terlupakan gitu bahwa SDM itu menjadikan namanya juga human capital, harus dia dipintarkan begitu, harus dia diberi pendidikan, pelatihan, training atau apapun gitu. Sehingga pengalaman saya dulu waktu di zaman di Telkom, 5% dari net income itu harus menjadi dana untuk pendidikan dan pelatihan ya. Jadi supaya orang-orangnya memang dia akan lebih lebih profesional gitu ya, lebih update gitu. Jangan sampai ketinggalan zaman, baik itu misalnya apalagi sekarang sudah IT minded ya. Kalau sudah tidak menguasai IT itu sudah akan sangat ketinggalan. Nah, dalam hal ini kewajiban human capital unit yang harus mengelola, harus mengawal bagaimana dia memintarkan para pegawainya begitu. Nah, kemudian ini dari balance scorecard ini kenapa ya banyak dipakai begitu ya, banyak dipakai di perusahaan-perusahaan karena tadi dia memandang dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak hanya bertanggung jawab terhadap unitnya saja gitu ya. Kalau terhadap unitnya saja itu tidak boleh dibilang barangkali kurang membangun koordinasi, kurang membangun awareness gitu. Jadi dia akan sangat egosentris gitu. Yang penting unit saya gitu, yang penting unit kami yang menyelesaikan misalnya tepat waktu gitu sudah. Nah,
tidak tahu utilitasnya atau misalnya ke usernya apakah dia betul bisa digunakan gitu ya, misalnya seperti itu. Nah ini memang di sini yang banyak, yang dari pengalaman saya tadi juga dari Bu Dini presentasi bahwa di BUMN itu hampir semuanya menggunakan balance scorecard. Nah ini salah satu maps ya yang sederhana yang digunakan oleh oleh sektor swasta gitu ya. Bagaimana dari financial perspektifnya, customer perspektifnya, internal perspektif, dan learning and growth-nya. Nah ini kemudian selanjutnya ini uraian masing-masing ya balance scorecard untuk mengukurnya. Nah misalnya sasaran strateginya untuk financial perspektif. Yang pertama meningkatnya financial returns, maka dilihat kenaikan pangsa pasarnya. Jadi apakah misalnya tahun lalu seberapa persen atau seberapa jauh dia biasa menguasai pasar. Kemudian saat ini apakah bisa meningkat atau tidak begitu ya. Kemudian meningkat pendapatan dilihat growth-nya. Kemudian efisiensi apakah ada penurunan biaya gitu atau paling tidak minimal biayanya kenaikannya tidak tajam gitu. Dan tetap diagram corongnya akan tetap terpelihara, tetap terjamin seperti itu. Kemudian ini dari customer perspektif. Apa yang sasaran strateginya, kemudian bagaimana mengukurnya. Nah di sini bagaimana meningkatkan kepercayaan pelanggan, ya pelanggan bertambah loyal. Apa buktinya pelanggan bertambah loyal? Nah biasanya mungkin orang-orang marketing yang lebih ahli gitu ya. Apa untuk mengukur bahwa loyalty itu seperti apa gitu ya. Kemudian ini yang kedua adanya ekspansi gitu ya, ada pengembangan produk. Bagaimana apakah itu terjadi gitu pengembangan produk atau paling tidak pengembangan produk pun ada ekspansi penjualan gitu ya kemana gitu, tidak hanya di lokal tersebut gitu misalnya. Kemudian meningkat value yang diperoleh pelanggan. Ya, bagaimana tadi ada biasanya ini dengan survei kepuasan pelanggan biasanya, survei kepuasan customer, sehingga kita bisa paham bagaimana awal gitu misalnya dia puaskah dengan pelayanan kita atau misalnya ada kekecewaan karena apa. Nah biasanya ada, kalau saya pernah melakukan juga waktu zaman di yayasan, tapi ya memang agak mahal ya, tapi dari situ kita jadi paham gitu seperti apa pemahaman si customer kepada pelayanan kita gitu ya. Nah ini ya ujung-ujungnya sih memang kepuasan pelanggan ya dari pelayanan itu, karena kepemahaman dari proses bisnis tadi seperti disampaikan bahwa ketika pegawai atau awak dari organisasi itu paham dengan apa yang dia tanggung jawab, proses apa yang dilakukan, dia akan memenuhi prosedur-prosedur tersebut, dan prosedur ini diciptakan tentu saja bagaimana bisa memuaskan atau bisa tercapai tujuannya gitu dari prosedur yang ditulis itu atau yang sudah disahkan. Nah, kalau ini ada jaminan, nah biasanya ISO ini lebih bisa menjamin ya dari pengalaman saya, walaupun ya jujur aja sebagai pegawai ribet gitu pakai ISO, tapi paling tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu bahwa unit ini telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik dari langkah-langkahnya maupun dari nilai-nilainya seperti itu. Jadi di sini ada sedikit jaminan, ya bukan sedikit jaminan, artinya ketika pegawainya sudah melakukan sesuai dengan yang ditetapkan, maka insya Allah bahwa dia akan bisa memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan gitu ya, karena memang langkah-langkah prosedur ini dibuat untuk mengamankan program kerjanya gitu ya. Ya terakhir di sini tadi bahwa bagaimanapun profesionalisme pegawai gitu ya itu harus menjadi harus sangat diperhatikan gitu. Karena bagaimanapun mereka adalah ujung tombak dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Bagaimana bisa kalau dia kudet ya, kurang update baik itu dengan teknologi maupun dengan pengetahuannya, maka dia harus tetap dipintarkan gitu ya, diberi training, diberi pelatihan atau diberi pendidikan gitu. Nah, ini salah satu ada beberapa
kelebihan dari balance scorecard, kemudian ada juga kesulitannya gitu ya. Nah, yang saya rasakan itu tadi sering debatable antara unit yang dia tidak mengelola, misalnya kayak tadi logistik dia dibebani bobot finansial gitu ya, SDM juga sama begitu, marketing juga sama. Kemudian unit yang lain dibebani dengan yang non keuangannya tadi, dia bertanggung jawab misalnya dengan ke pelanggan, kan dia tidak berhubungan. Nah, seperti itu gitu ya. Yang saya rasakan di pengalaman ini memang menjadi PR-nya untuk ini. Nah, semuanya yang saya sampaikan ini adalah referensinya dari buku Manajemen Control System di edisi ke-11, Robert Anthony dan Vijay Govindrajan. Demikian Bapak dan Ibu, Mas sama Mbak, sharing pengalaman ya, yang sedikit cerita saya mengajar SPM awalnya kelabakan begitu. Saya bilang ini saya belum pernah gitu dulu, tapi ternyata pada saat saya melihat gitu ya bukunya, oh ternyata apa yang saya lakukan sehingga berbeda Mas sama Mbak atau Bapak dan Ibu ketika mengajar, saya melakukan gitu ya, saya menjadi praktisinya gitu, sehingga ke anak-anak bisa sharing ya apa yang dilakukan dan apa yang bisa dirasakan. Demikian Mas Reza, saya kembalikan ke Anda, silakan kalau mau tanya jawab. Mohon maaf apabila pada penyampaian ini saya malu sebetulnya sama Ibu Bapak dosen yang lain, ada hal-hal yang mungkin kurang ilmiah dan sebagainya. Ini murni memang yang saya ceritakan adalah pengalaman ketika saya menjadi praktisi ya. Mohon maaf dan saya mengharapkan pengayaan dari Bapak dan Ibu dosen, kemudian dari Anda mahasiswa. Silakan kalau mau ada yang berdiskusi atau ada yang membahas. Demikian Mas Reza, silakan. Terima kasih. Ini apa saya perlu stop share, Mas? Boleh stop screen. Oke. Boleh. Baik, silakan Mas. Oke, baik. Sekarang untuk sesi berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa di sini. Boleh bertanya secara langsung kepada Ibu Wiwin atau mungkin bisa menuliskan jadi pertanyaannya pada kolom chat. Silakan untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa di sini. Ini apa namanya? Mohon maaf kalau kurang menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Kurnia. Waalaikumsalam Pak Kurnia. Oke, baik. Punten saya nggak bisa buka kamera karena sinyalnya lagi down Pak di sini. Pak Kurnia. Punten Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi menyimak agak telat sebenarnya karena tadi saya udah daftar tuh yang sesi 1 sama sesi 2, cuman yang sesi 1 saya nggak kebagian linknya. Saya tunggu kok nggak ada. Ya, baru ada di apa yang sesi 2-nya. Dan agak telat juga karena mungkin tadi pas sinyalnya susah masuk. Terima kasih Bu Wiwin, sangat menarik buat saya. Saya mungkin flashback ke belakang, karena saya juga di perusahaan. Jadi apa ya, merimain apa yang saya dulu ketahui, dan memang yang disebutkan Ibu sangat-sangat aktual, ya, sangat best practice lah ya, aktual, dan ini bukan satu-satunya teori kalau berdasarkan yang saya tahu. Setiap perusahaan berbeda karakteristiknya, setiap perusahaan culture-nya sangat berbeda-beda. Nah, cuman yang ingin saya konfirmasi atau mungkin mendapat pencerahan dari Ibu, apakah yang terjadi di bisnis yang orientasinya profit, ya, berlaku juga nggak dengan yang bisnis yang non-profit atau nirlaba? Contohnya kayak yayasan lah ya. Yayasan, terus kita mengkerucut ke value. Ya. Dimana kalau ngelihat dari
main bisnisnya sangat-sangat berbeda jauh gitu ya. Jauh, betul, kalau betul, di manufaktur atau di jasa itu jelas ya. Main bisnisnya jelas ya. Katakanlah kalau manufaktur ya berarti manufaktur, produce the product gitu kan. Ya. Kalau di dunia pendidikan atau akademisi, siapa yang main bisnisnya di sini gitu kan. Sehingga kita jelas mana yang harus disupport, mana yang perlu disupport, mana yang kita harus mensupport gitu. Ya, karena kalau setahu saya di perusahaan itu kita harus jelas, apalagi tadi disampaikan goals-nya itu kemana arahnya, gitu kan, untuk menuju bahwa semua bergerak itu seiring beriringan gitu, tapi ada yang kita support gitu. Nah, kalau kita lihat dari dunia akademisi, ya ini juga sesuatu yang baru buat saya dan mohon pencerahan, kira-kira bisa diterapkan enggak, atau kira-kira yang harus ditambahkan, atau kira-kira yang ada sesuatu yang barunya itu di mana? Baik. Gitu mungkin Ibu. Atur nuhun sataacan. Nah, sami-sami Pak Kurnia, pertanyaan yang bagus sekali gitu ya, dan mudah-mudahan bisa menjawab karena maksudnya saya mengalami di dua itu ya Pak Kurnia. Saya 31 tahun di Telkom gitu ya. 31 tahun ya, kurangi di yayasan itu saya 6 tahun. Jadi berarti 25 tahun saya di Telkom. Di mana di Telkom itu murni dia adalah profit oriented. Jadi pada saat dan saya juga bukan kebetulan juga sih ya, ditakdirkan Allah gitu di keuangan dan mengelola anggaran, walaupun misalnya unit satu subdivisi gitu. Di situ memang sangat berbeda Pak Pur. Jadi kalau di situ di industri itu laba itu menjadi satu tolak ukur yang luar biasa gitu. Jadi bagaimana profit itu ketika sudah kita canangkan gitu ya, misalnya profitnya harus growth 20% gitu ya, atau 15% misalnya. Subdiv ini harus mencapai growth 15%. Nah, 15% ini sebenarnya batas ambang bawah Pak. Jadi sampai ketika di budget komite itu dicercar apa set the goal-nya. Sampai bagaimana cara ini supaya jadi 15% sudah batas minimal gitu. Boro-boro boleh kurang gitu ya. Lebih yang dituntut itu lebih malah gitu. Jadi seperti itu kalau di industri Pak. Jadi memang sangat istilahnya apa ya, dipacu banget gitu. Bagaimana si organisator pelaku-pelaku di dalam organisasi tersebut ya, di dalam organisasi yang view laba itu seperti itu gitu. Bagaimana orang-orang dipacu gitu Pak. Dan bagaimana kan di sini tuh yang kalau saya kebetulan mengelolanya di infrastruktur gitu. Nah, bagaimana kejar-kejarannya dengan orang di marketing Pak, sama orang yang di selling gitu. Ini kapan nih misalnya bisa diadakan supaya ini siap gitu jualan. Ini harus jualan. Nah, seperti itu gitu. Jadi memang sangat berbeda. Nah, kemudian ketika saya di YPT Pak, mengelola lembaga pendidikan tinggi baik tinggi, lembaga dan menengah dan dasar gitu ya. Kemarin tuh saya di VV Finance mengelola itu sangat berbeda jauh. Kalau di di Lemdik ini tidak mengejar profit gitu. Tetapi tetap sampai kan ketika pengesahan RKAP itu harus disahkan oleh Dewan Pembina. Nah, sebelumnya harus ke Dewan Pengawas. Nah, ketika saya berhadapan dengan Dewan Pengawas itu Bu Win dia bilang, saya tahu gitu, lembaga pendidikan bukan industri, tapi jangan sampai hanya dijaga saja gitu Pak Kurnia, dijaga, jangan sampai pertumbuhan biaya melebihi pertumbuhan revenue. Minimal sama saja, sampai gitu tuh itunya, minimal sama saja. Nah, beda Pak ketika saya waktu di long distance gitu ya, waktu itu saya di long distance mengelola anggaran. Itu dipacu banget gitu, jadi yang tadi saya bilang growth 15% itu batas ambang bawah gitu. Jadi ini kalau bisa saya teduhnya mana gitu. Wah, itu sudah kelabakan tuh kepala divisi kalau sudah begitu dengan orang keuangan. Seperti itu kalau di profit. Kalau di Lemdik, di lembaga pendidikan, saya dihadapkan kepada Dewan Pembina itu yang dibilangnya jaga saja gitu. Karena kan ketika
kita tidak bisa menjaga pertumbuhan tadi. Ketika pertumbuhan biaya lebih tinggi dari pertumbuhan revenue, apa jadinya kan? Bagaimanapun walaupun organisasi ini tidak laba gitu ya, nirlaba, tapi kan tetap dia harus survive kan? Bagaimana survive-nya tadi? Ya jangan sampai tadi pertumbuhan revenue minimal sama gitu. Misalnya revenue-nya tumbuh 20% ya, misalnya biayanya 20% gitu. Gitu Pak. Kemudian memang di ini sih ya, walaupun sampai saat ini saya juga tidak tahu seperti apa ya, dipacu juga kan kekeh gitu bahwa kita jangan mengharapkan tuition fee aja, NTF-nya mana gitu, NTF-nya mana itu kan, tuition fee itu yang harus lebih aman katanya kan begitu ya, ketika kita revenue itu tidak murni dari apa namanya uang mahasiswa gitu kan. Nah, oleh karenanya maka dibentuklah pada zaman saya dan Pak Joni kan saat itu beberapa anak perusahaan. Nah, dengan idenya bahwa si Lemdik ini pelan-pelan gitu bisa dibiayai oleh, cita-citanya mulia sih Pak, bisa dibiayai oleh anak-anak perusahaan gitu. Nah, walaupun mungkin sampai saat ini saya tidak tahu ya mungkin belum bisa seperti itu. Tapi minimal kata pimpinan saya zaman masa saya bahwa putaran apa namanya uang itu jangan keluar gitu. Misalnya TELU atau sekolah lain butuh membangun, ya di sini kita buatkan anak perusahaan yang membangun supaya nanti kan ketika keuntungannya tidak lari keluar kan, akan balik lagi ke yayasan lewat apa namanya lewat dividennya dari anak perusahaan gitu ya. Nah, kemudian misalnya butuh apapun untuk kepentingan misalnya maintenance gitu ya, gedung, nah itu coba, atau mebel, alat-alat laboratorium, coba jangan dikeluar belinya gitu, ada anak perusahaan. Nah, upayanya tadi, cita-citanya supaya kita bisa mengimbangi untuk membiayai operasional Lemdik ini dari dividennya anak perusahaan. Walaupun sampai saat ini saya rasa, tapi tidak tahu ya, waktu zaman saya juga belum bisa, tapi cita-citanya sih mulia, semoga suatu saat memang kita punya lembaga bisnis yang seperti itu. Mungkin mohon maaf kurang lebihnya Pak Pur, mohon maaf kalau tidak memuaskan, itu yang saya alami. Atur nuhun. Atur nuhun Ibu, atur nuhun. Atur nuhun Pak Tarusani. Oke, silakan. Ada yang lain? Mungkin Bapak Ibu dosen? Kalau waktunya sampai jam berapa, Mas? 1,5 jam, jadi sampai pukul 3 Ibu, pukul 15. Jadi masih ada sekitar 27 menit lagi. 25 menit lagi. Oke, silahkan bagi Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Wiwin. Ada? Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Ibu Willy. Punten Ibu, kebetulan saya juga member di manajemen kontrol sistem kan ya Bu ya, tapi bukan dengan balance scorecard. Jadi balance scorecard hanya selintas aja, salah satu dari ini ya Bu ya, cara dari MCS-nya itu tadi. Nah, kalau di yang saya dulu pernah belajar itu tentang MCS ini, dia ujung-ujungnya berhubungan dengan KPI ya Bu ya. Ya, betul. Ada KPI, Key Performance Indicator-nya. Nah, kalau untuk si balance scorecard ini, apakah di tiap apa tadi di yang empat perspektif itu ada juga KPI-nya ya, masing-masing satu. Jadi tahu tidak tercapainya juga dari KPI ya Bu ya. Betul, betul Bu Willy. Jadi nah itu yang menentukan KPI-nya sendiri itu juga memang apa namanya, kalau KPI-nya sendiri agak jelas ya, artinya karena masing-masing dia bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga kita bisa mengukur, oh inilah ketika dia sukses tuh kalau ini begini gitu. Iya, betul. Kalau tercapai. Yang agak sulit Neng, pada saat kita menetapkan bobot gitu, itu PR-nya. Jadi betul. Saya sering agak ramai gitu, yang saya sendiri juga tidak punya tidak punya ilmu ini bagaimana menetapkan bobot gitu. Misalnya tadi kalau dia si SDN ini misalnya KPI-nya dari seberapa, misalnya gini, SK mutasi terbit dari mulai sijab harus sampai jadi berapa lama gitu ya. Nah, misalnya ukurannya 5 hari, kalau 5 hari kan dia sukses gitu kan, seperti itu. Kemudian dia menyelenggarakan pelatihan untuk satu orang sekian persen gitu kan, jelas. Kemudian menyelenggarakan sijab seperti apa, kemudian kalau orang promosi ditarget semuanya kelihatan. Nah, tapi ketika yang tidak bersinggungan dengan langsung, misalnya dibobotkan tadi financial perspektif, ya dia kan jadi
Bu, kenapa sih saya harus tanggung jawab gitu? Kan saya tidak tahu, katanya ngelola ini yang jualan orang selling sama marketing, yang ngelola keuangannya ada di tempat ibu, saya waktu itu masih bukan di keuangan ya, di DPM, yang mengelola keuangan ada di finance, katanya. Kenapa saya harus diukur ini, harus bertanggung jawab? Nah itu juga yang udah PR gitu, seperti itu. Ya betul. Tetap betul. 4 perspektif ya Bu ya, semua divisi tetap. Betul. Nah itu jadi gimana tuh kalau nggak matching gini? Yang hanya misalnya gini, tadi kalau di faktor keuangan bobot saja, kalau di apa namanya, jadi dia apa yang dicapai oleh keuangan, nah dia tuh hanya misalnya 6% dikalikan dengan pencapaiannya keuangan, tidak KPI-nya. Kalau bobot untuk yang dia tidak melaksanakan tidak langsung ya. Jadi dia hanya dikasih beban aja sekian, dibebani sekian. Nah itu yang sering rada rame gitu ya, menjadi PR-nya tuh dia mengeles gitu. Ibu kan kenapa saya dibebani? Terus tadi kan akhirnya saya menjawab seperti itu. Lah kalau orang keuangan tidak profesional, tidak benar, tidak segala, kan yang bertanggung jawab di human capital gitu ya. Terus tadi yang customer service, kenapa saya bertanggung jawab? Ya sama ketika misalnya orang keuangan protes, kan saya tidak melayani pelanggan. Terus saya bilang, kalau kamu tidak menggaji dia dengan tepat waktu, membayar kebutuhannya dia tidak tepat waktu, kan juga sama gitu ya. Dia menjadi tidak puas, kerjanya tidak bagus. Walaupun ya agak sulit mengukur itu gitu ya. Tapi kalau yang bersinggungan, kalau yang dia bertanggung jawab langsung fungsinya, Neng Lili itu betul pakai KPI-nya. Tapi kalau misalnya yang tadi hanya kita, misalnya persentase keuangan dapat 6% misalnya, terus yang ini 5%. Nah, persentase itu saya tidak bisa ditanya karena saya juga tidak tahu, sudah ada default gitu di situ di kami gitu, udah ditetapkan persentasenya gitu. Nah, itu yang mungkin penelitian kayaknya yang harus bikin. Ya, ternuhun Ibu, ternuhun pencerahan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dosen? Oke, kalau tidak ada, biasanya untuk moderator itu ada jatah Ibu. Jadi kita minta jatah bertanya. Oke, saya izin bertanya Ibu. Jadi menarik sebenarnya apa yang Ibu presentasikan terkait balance scorecard. Jadi sebenarnya menyambung pertanyaan dari Pak Kurnia dan juga Ibu Willy di sini. Jadi kalau kita ngomongin manajemen control system pasti erat kaitannya dengan balance scorecard itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin balance scorecard itu dianggap sebagai fungsi kontrol di situ, kemudian juga ujung-ujungnya fungsi kontrol itu dapat digunakan sebagai upaya, sebagai usaha untuk katakanlah meningkatkan performa dari entitas itu sendiri. Nah, tapi di sisi lain balance scorecard ini bukanlah saya menyebutnya sebagai tools gitu ya, sebagai alat yang sempurna gitu ya. Betul. Kritik itu pun juga banyak sebenarnya. Itu juga banyak. Jadi kalau saya pernah melihat atau juga membaca gitu ya, survei gitu yang dikeluarkan oleh salah satu konsultan gitu, dia menyatakan bahwa sebenarnya kecenderungan perusahaan untuk menggunakan BSC ini tiap tahun itu menurun. Jadi yang pertama bahwa sistem ini udah nggak lagi katakanlah valid gitu ya, atau mungkin sistem ini udah nggak lagi bagus atau juga kuat gitu. Bahkan kecenderungan perusahaan untuk menggunakan sistem ini turun. Jadi dalam artian turun itu ya perusahaan tuh lebih suka menggunakan balik lagi ke sebelum adanya sistem ini. Jadi mereka lebih suka menggunakan cara-cara tradisional begitu kan ya. Jadi kemudian kritik juga disampaikan terkait BSC ini karena kadang di antara 4 perspektif tuh ukurannya tuh sering overlap di situ. Jadi itu menjadikan penggunaan BSC ini menjadi subjektif gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengukur 4 ukuran 4 indikator yang ada di dalam perspektif itu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita tahu nih bahwa BSC ini nggak bisa dikatakan bukanlah sistem yang sempurna, tapi mengapa sih ya? Jadi kalau mungkin di kasus Ibu sebelumnya mengapa YPT itu masih tetap kekeh untuk menggunakan BSC itu sendiri? Itu sih Bu. Agak sulit ya menjawabnya ya Pak Risa. Kalau di dalam pikiran saya gitu ya Pak, sejauh ini itu kenapa dia menggunakan YPT menggunakan balance scorecard. Nah, kalau yang sepengetahuan saya tadi untuk membangun awareness dari masing-masing unit, jadi mengikis arogansi sektoral. Gitu. Jadi misalnya begini. Ketika pengukuran kinerja kita hanya mengukur untuk yang yang ada dalam kewajibannya, maka awareness kepada yang lain dia akan lebih akan kurang memperhatikan gitu Pak. Walaupun dengan balance scorecard pun sama, gitulah artinya gini. Saya seringkali dihadapkan gitu ya pada situasi yang
di mana si orang marketing sama orang selling itu kan dituntut target, ya harus mencapai misalnya sekian jualannya, triwulan 1 sekian, triwulan 2 sekian, triwulan 3. Ini saya ketika di industri ya, Pak Risa. Nah, kemudian si pihak yang di sininya pun, yang di apa namanya, yang di penyiapan sarana, misalnya di logistiknya, logistik itu terbagi dalam 3, ada perencanaan, pelaksanaan, sama apa namanya, evaluasi, peradministrasian. Nah, ini tetap saja begitu, misalnya ketika terjadi keterlambatan di pengadaan, berarti kan itu sarana infrastruktur yang untuk jualan akan terganggu. Kan misalnya triwulan 1 dia harusnya jualnya sekian, zaman dulu ya Pak ya, zaman dulu kan masih SST, ya, zaman belum ada IndiHome, saya waktu mengelolanya masih SST, masih nomor gitu. Nah itu dia pasti akan menyalahkan begitu. Anda kan jadi telat, saya kan jadi tidak bisa jualan. Nah hal ini akan menjadi semacam istilahnya apa ya, alibi gitu ya, alibi yang bagi yang si jualannya itu, ya saya nggak bisa jualan dong karena barangnya kan belum ada, infrastrukturnya belum selesai, bagaimana nomor bisa saya jual gitu. Nah sebetulnya balance scorecard ini supaya tadi karena kan tadi dikasih bobot ya masing-masing, ini sepemahaman saya Pak Risa, mohon maaf kalau salah, barangkali gitu ini akan mengikis tadi kearogansian sektoralnya, bahwa yang penting saya sudah melaksanakan perkara yang sebelah dia bisa pakai, dia bisa tepat waktu, bisa tepat kualitas, itu terserah itu. Mungkin ya, mungkin begitu gitu. Tapi itu yang di EPT. Saya kalau di apa namanya, di waktu di Telkom itu yang dipakainya apa istilahnya, kalau kinerja ini kinerjanya NKU NKI ya, nilai kerja unit, nilai kinerja individu. Memang di Telkom tidak menerapkan balance pada saat saya nggak tahu, saya kan terakhir di Telkom 2011. Nah itu dia murni menilai yang tadi Pak. Jadi apa yang dia lakukan gitu, artinya kinerjanya tergantung kepada penyelesaian program dia yang menjadi tanggung jawab dia gitu. Jadi dia tidak dibebani perspektif yang tadi, tidak dibebani. Misalnya ketika orang operation gitu, dia bertanggung jawab bagaimana performansi operasi tadi, bagaimana gangguan hanya berapa gitu, kemudian ringing no answer-nya seperti apa gitu. Nah ini operasi dia saja yang dinilainya gitu, dari targetnya berapa, kemudian realisasinya berapa. Namun dia tidak dibebani tidak dibebani oleh tadi yang baik keuangan maupun SDM maupun logistik. Jadi masing-masing waktu sampai 2011. Saya tidak tahu kalau tadi melihat Bu Dini penelitian di BUMN katanya pakai juga Telkom balance scorecard Pak Risa. Tapi betul, balance scorecard itu mengandung beberapa kelemahan. Jadi tadi yang kata overlap, kemudian juga yang saya cerita ke Bu Willy tadi, PR-nya adalah bagaimana saya menetapkan misalnya logistik dibebani fakultatif keuangan misalnya 5%. Dia kan protes. Ibu 5% itu lumayan loh dari angka. Nah 5% itu dari ketercapaiannya keuangan gitu. Kan memang mungkin dia itu tidak make sense gitu ya. Saya kan tidak ngurus tapi saya harus menanggung gitu kan ketika tidak tercapai gitu. Nah, seperti itu menjadi PR-nya sih gitu ya, Pak Risa. Mohon maaf kalau tidak memuaskan ya, itu saya sangat sih. Memuaskan Bu Wiwin. Saya aja tahu di praktek ya Pak, lebih miskin di di referensinya gitu, belum banyak buku gitu. Saya hanya melakukan ya praktisi aja gitu Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Reza pertanyaannya. Mungkin satu lagi pertanyaan, mungkin ada Pak dan Ibu. Silakan. Mahasiswanya tidak ada ya, padahal tadi saya menyampaikan ke anak wali kalau ini saya bilang kalau sempat gitu silahkan kalau ada yang beruang. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen sebelum kita akhirin online seminar pada siang hari ini. Ada? Kalau di chat itu ucapan terima kasih semuanya ya. Terima kasih semua ya. Betul Ibu. Atur nuhun Pak Deden, Bu Maya, Bu Epa Candiwan, Wa Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak juga atas kehadirannya bisa bergabung di seminar online saya. Tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu dosen? Kayaknya cukup Ibu Wiwin. Ya. Oke, ini ada. Oh, tidak ada. Oke, bagi
nggak ada lagi pertanyaan di sini dari Bapak Ibu dosen. Tapi saya mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk mengisi. Jadi ada link presensi di situ, kemudian juga ada link feedback. Ini diperuntukkan bagi para peserta ya yang membutuhkan sertifikat kehadiran pada online seminar pada siang hari ini. Oke, jadi karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi kita cukupkan saja Bu Wiwin untuk online seminar pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wiwin Aminah jadi atas kesediaannya untuk berbagi ilmu yang sangat luar biasa kepada para peserta, khususnya kepada saya Ibu. Jadi saya sendiri masih gelap terkait BSC itu sendiri. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang berkenan untuk meluangkan waktunya hadir pada online seminar pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi pada online seminar pekan depan pada hari Jumat, mungkin dengan para speaker yang berbeda. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Win, Ina, Bapak dan Ibu. Ya, sami-sami. Pokoknya Bu Nani, alhamdulillah. Nuhun. Ibu keren, Bu. Itu hanya sharing no. Bu Win, terima kasih. Apunten kalau hanya itu bisanya yuk cerita tentang pekerjaan. Mangga Bu. Mangga nuhun Neng, nuhun. Boleh ini nuhun yuk. Bu Wiwin, walaupun terlambat, Pak. Nuhun, Bu Win. Maaf ya Bu.